Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Bunda Desta. Bagaimana nih kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Namun sebelum kita mulai belajar tematiknya, Bunda mau mengajak anak-anak untuk tepuk kelas 5 terlebih dahulu. Anak-anak sudah pada tahu kan tepuk kelas 5? Jika sudah, langsung saja ya praktekkan bersama Bunda. 1, 2, 3. Tepuk kelas 5. Solih, cerdas, juara. Sekali lagi. Solih, cerdas, juara. Wah, kelihatannya anak-anak sudah semangat nih ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 3. Setelah anak-anak menyimak video pembelajaran tentang tematik tema 3, nanti anak-anak kerjakan kuis di website e-learning Sekolah Teladan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai untuk menyimak video pembelajaran, Bunda mau anak-anak menyiapkan konsentrasi anak-anak ya. Sudah belum? Jika sudah, silakan anak-anak menyimak video pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan belajar tematik interaksi sosial, tema 3. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, interaksi sosial dengan lingkungan alam, interaksi sosial di bidang ekonomi, dan interaksi sosial di bidang sosial budaya. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari 1. 2. Terjadi komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga, dimensi waktu. Maksudnya adalah interaksi mengacu pada kondisi waktu seperti masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah ada tujuan-tujuan tertentu. Interaksi timbal balik dan saling mempengaruhi harus terjadi dalam interaksi sosial. Dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Kemudian, apa tujuan manusia berinteraksi dengan lingkungan? Yaitu adalah untuk mendapatkan sumber daya alam dan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kelompok interaksi manusia dengan alam dibedakan menjadi 2. Yang pertama, interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Dan yang kedua, interaksi manusia yang mendominasi alam. Berikut adalah contoh interaksi dengan lingkungan sekitar. Petani menanam padi di sawah. Nelayan menangkap ikan di laut. Dan yang terakhir, para pekerja memanen teh di kebun teh. Interaksi ini sering kita jumpai di dataran tinggi. Berikutnya adalah dampak interaksi manusia dengan lingkungan. Dampak positif akan menguntungkan manusia dan lingkungan, dan dampak negatifnya yang akan merugikan manusia dan lingkungan. Interaksi sosial di bidang ekonomi. Melalui pasar terdapat interaksi permintaan dan penawaran antar pembeli dan penjual yang dilanjutkan dengan persetujuan dan transaksi jual beli. Interaksi sosial di bidang sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berikut adalah contoh beberapa aspek dalam pembangunan sosial budaya. Bahasa, adat istiadat, dan hubungan dengan alam. Baik, itu tadi adalah pembahasan terkait interaksi sosial. Selanjutnya, silakan anak-anak mengerjakan soal kuis sebagai berikut ini. Nah anak-anak, itu tadi video penjelasan materi tematiknya.
Gimana? Anak-anak paham kan? Bunda yakin anak-anak paham karena di teladan semua anak itu hebat. Baik anak-anak, jangan lupa ya untuk mengerjakan kuis dan menyimak video wawasan di website e-learning Sekolah Teladan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, ingat terus pesan Bunda ya untuk sholat 5 waktu, makan makanan bergizi, minum air putih yang banyak, dan jangan lupa untuk terus berolahraga. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.